Moodnya, hidupkan moodnya. Ini bahannya sini share screen. Tahu lo. Lawas. Hilang ingatannya. Udah hilang ingatan. Bedul. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah diberikan kemudahan, kesehatan ya untuk melanjutkan kembali materi pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 11? Alhamdulillah. Ustazah juga alhamdulillah sehat. Nah, anak-anak ustazah, minggu lalu kita sampai mana ya materinya ya? Masih ingat nggak? Penggambaran watak tokoh. Oh iya. Iya betul. Nah, sekarang kita mau lanjutkan lagi ya. Mana ini? Berarti kemarin kita halaman berapa ya, kok lupa? Kita cari dulu ya. Nah, ini ya unsur-unsur pembangun cerita ya kemarin ya. Alur udah, latar udah, gaya bahasa udah. Sekarang kita masuk ke materi. Mudah-mudahan masuk ujian lah ini nanti. Ini strukturnya ya. Oke, anak-anak ustazah, jadi hari ini kita masuk ke kegiatan 2. Kita akan menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidahnya. Jadi dalam sebuah cerita pendek juga dia memiliki struktur. Apa saja struktur pada cerita pendek? Yaitu yang pertama ada pengenalan situasi cerita atau exposition atau orientation. Biasanya anak-anak ustazah kalau dia pengenalan berarti berada di paragraf keberapa? Pertama. Iya. Pada paragraf pertama, pengarang memperkenalkan tokohnya, bagaimana menata adegan dan hubungan antar tokoh. Ya, biasanya seperti itu. Itu namanya pengenalan situasi cerita atau exposition atau orientation. Yang kedua, pengungkapan peristiwa atau complication. Nah, pada bagian complication atau komplikasi ya namanya ya, komplikasi itu awal mula masalah. Awal sekali masalah itu masih baru pertama muncul, tapi yang awalnya belum sampai jambak-jambaan kayak gitu, belum sampai ya. Masih awal ya, awal timbulnya permasalahan ya. Nah, lalu yang ketiga, dia menuju pada adanya konflik atau rising action. Pada bagian ketiga ini terjadilah peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Ya. Nah, pada bagian konflik, masalah itu mulai ada. Ya.
mulailah berubah keadaan dari senang tadi, mulailah banyak pikiran si tokohnya ya kan, mulailah dia punya beban yang berat seperti itu ya. Itulah menuju pada adanya konflik. Ya, tadi awal mula konflik. Yang kedua, yang ketiga tadi ini dia udah menuju pada adanya konflik, udah mulai hilang perhatian, udah mulai seperti hilang kegembiraannya, kehebohannya, dan bertambahlah ya masalahnya itu tambah maksudnya belum menemukan solusi. Ya, semakin meninggi dia gitu konfliknya, meningkat. Lalu keempat, ada puncak konflik. Ya. Pada bagian puncak konflik inilah bagian yang paling mendebarkan, paling klimaks. Tahu? Pada bagian puncak konflik ini adalah bagian yang paling mendebarkan, paling puncak-puncaknya. Ya, disinilah ya ditentukan nasib tokoh-tokohnya. Ada tokoh yang berhasil, ada tokoh yang memang dia gagal dalam menyelesaikan masalahnya. Itu dia puncak konflik ya. Lalu yang kelima, adanya penyelesaian atau koda atau ending. Bisa sad ending atau happy ending. Ya, penyelesaian itu ada di akhir cerita anak-anak ustazah. Pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Namun ada pula cerpen yang penyelesaian akhirnya di cerita itu diserahkan kepada imaji pembaca. Jadi akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung tanpa adanya penyelesaian. Bisa ada juga yang kayak cerita menggantung tuh ada. Tapi ada juga dia bagian penyelesaiannya itu berupa amanat. Ya, pesan-pesan dari penulis bisa juga. Nah, sekarang coba kita sama-sama mengamati cerpen ya, mengamati struktur dari cerita pendek. Oh, tapi kita hafal dulu lah ya, kok lupa saya. Coba kita ulangi ya semuanya ya. Yang pertama apa? Strukturnya? Iya. Kedua, kasih. Ketiga, konflik. Ya. Keempat, ya, keempat ini udah krisis ini namanya. Krisis itu udah kayak apa ya? Udah parah kali lah pokoknya, krisis. Kelima apa? Ya, koda atau penyelesaian. Oke, ini tadi dia ya. Nanti jangan lupa dicatat ini ya. Ini nanti dicatat. Ini dia. Jadi dia awal mulanya tuh kayaknya bahagia gitu kan. Awal-awalnya nggak ada lah penderitaan. Nih masih baik-baik aja nih pengalaman ceritanya. Masuklah dia, naik lagi dia ceritanya. Kan kayak gitu dia kalau cerita ya kan. Pengungkapan peristiwa yang masuklah awal mula masalahnya kan. Ini belum berantem ini, belum bergaduh hebat ceceknya ya ceritanya ya. Ini masih kayak merasa suuzon. Tahu kalian suuzon kan? Tahu nggak kalian suuzon? Misalnya dia berburuk sangka atau salah paham sama temennya ceceknya ya kan. Kenapa dia kayak gitu ya, ceceknya gitu. Itulah pengungkapan peristiwa. Itu udah mulai ada masalah ya kan? Ya kan? Udah mulai ada masalah di situ kan? Kenapa ya dia kayak gitu ya? Gitu misalnya dia salah paham gitu. Masuklah dia menuju pada konflik, tambah menjadilah istilahnya apa yang dikhawatirkannya seperti itu kan. Sepertinya memang betul-betul gitu ya, kayaknya memang dia tuh nggak bagus lah temenan sama ini begini-begini. Masuk dia puncak konfliknya ya, di sinilah mereka nggak tahu entah jambak-jambakan orang itu di situ kan, ada cerita kayak gitu. Nah itu masih gambaran umumnya ya, ini kan kita belum masuk ke cerita. Jadi supaya lebih gampang menentukan strukturnya, kita cari aja cerita yang enak gitu. Oh ini aja kita cari ya. Tapi Ustazah mau tanya boleh ya? Ustazah mau tanya ya sama kalian. Cerita yang Haji Saleh itu yang apa namanya? Surau ya. Cerita yang apa? Robohnya ya. Robohnya surau kami. Itu awal mula masalahnya di mana menurut kalian? Dari bahasa kalian aja nggak apa-apa. Ada yang tahu awal mula masalahnya di mana? Iya, tapi ketika apa dia? Ketika katanya Tuhan itu salah menempatkan kami ya kan? Iya, itu enggak awal mulanya. Bukan. Kan dia awalnya mimpi.
Tapi di mimpi itu kan masih orientasi ya kan. Masih ingat nggak kalian? Ya tapi ya itu cerita dia ya kan. Nah ini kan awalnya ya kan, nah orientasinya kan. Masuk di neraka orang tuh, dan ia tamat lagi dengan ada di, karena semua orang yang lihatnya di neraka tak kurang ibaratnya sendiri. Baru masuk dia apa ceritanya? Nah inilah dia nanya sama Tuhan kan di situ kan. Bagaimana Tuhan kita ini? Di sini di awal mulanya, paham kan? Awal mulanya terjadi masalah dia ketika dia tidak menerima keputusan dari Tuhan, paham kan? Gitu. Terus mana dia yang apa tadi setelah awal masalah, terus tadi yang kedua konflik ya, konfliknya mana udah terjadi masalahnya, tapi belum begitu besar masalahnya. Terjadinya perdebatan kan di situ kan, ceritanya ada nggak perdebatan? Nah inilah dia, ini udah masuk ke konfliknya ini. Nih si Haji Salim menjadi pemimpin dan juru bicara tampil ke depan. Nih ini kan saat mereka demon, paham nggak konfliknya? Saat mereka bener nggak anak-anak ustazah saat itu? Halo? Anak ustazah kelas 11, bener nggak itu yang konfliknya? Ya ketika mereka ingin apa ya istilahnya demon lah gitu ya istilah kita yang sekarang. Udah, baru di mana kalian bisa menemukan masalahnya mulai berat kali, masalah mulai berat kali di mana? Tentang yang ini ya, maksudnya udah berat kali masalahnya. Yang meninggal lah itunya si kakek, kayak mana ya kalian? Iya kan ada kan si kakeknya meninggal kan? Iya itu dia konflik yang ininya, kenapa? Karena ada perubahan nasib seseorang. Kan si kakek itu gara-gara dengar cerita si Ajo Sidi, ya kan? Dia meninggal kan? Bunuh diri dia ya kalau nggak salah ya. Iya itulah konfliknya. Nah itu dia konfliknya, baru masuk dianya. Itulah dia masalahnya mulai memuncak, ya sangat memuncak. Udah pokoknya udah parah kali masalahnya. Baru inilah dia terakhirnya. Menurut kalian cerita ini gantung atau tidak? Gantung kan? Ya jelas lah ini gantung. Ya hanya sampai ya dia pergi kerja kayak gitu, harusnya adalah cerita akhirnya, tapi kalau itu gantung. Nah sekarang kita mau baca cerita satu lagi boleh ya, supaya paham anak-anak ustazah, ganti-gantian bacanya. Tapi kalau ini kata-katanya bagus, kalau yang ini hanya sekedar contoh. Oke, ustazah mau, tapi kayaknya ini udah. Ini kita buat contoh aja ya. Soalnya di sini nak, bukan apa, dia mengambil kata-kata dari penyanyi. Mohon maaf, karena ini memang kan nggak boleh juga kan kita mencontohkan ini. Tapi ya, karena kita mau cari strukturnya aja boleh ya. Tapi panjang kali ceritanya. Boleh kalian baca di rumah aja lah, nggak sempat lah kayak gini bacanya. Kita mau cari secara ini aja lah. Ntar. Ini tentang kerinduan dia sama seseorang, cinta-cinta ini, tahu Ustaz, tentang jodoh ini. Oke, di sini ada judul cerpennya kan Matahari Tak Terbit Pagi Ini. Ada nggak yang udah baca ini? Ada nggak? Nggak ada ya, nggak apa-apa. Tapi ini ustazah mau ini untuk praktek nanti minggu depan, minggu depan insya Allah ini untuk praktek aja, nyari sesuatu lah kita di sini ya. Memang bagus kata-katanya pada cerpen ini, terlalu panjang, baca di rumah aja nanti ya nak. Nah ini aja kalian, kita sekarang mau, ustazah mau tanya sama inilah dulu.
Kalau nanti Ustazah mau nanya sama si Aprita ada Aprita, kalau Ustazah suruh buat cerita pendek, Aprita mau cerita yang bagaimana? Iya, semua pun menarik. Maksudnya temanya apa? Mau diangkat? Iya boleh. Oke lah. Jadi anak-anak ustazah, boleh kita baca ini dulu ya, menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek. Ustazah mau yang baca si Naura Alyani. Baca Naura, kuat suaranya ya nak. Lagi, lanjut. Dah cukup. Nah, jadi anak-anak ustazah, maksud dari kita menentukan topik dalam cerita ini, kita boleh loh menentukan topik cerita pendek dalam kehidupan. Tetapi jangan terlalu denotasi, jangan terlalu makna yang sebenarnya, paham nggak? Jadi ada kata-kata kias yang kita gunakan untuk ya membangkitkan suasana emosi, ya, agar pembaca itu tidak hambar membaca cerita pendek kita. Contohnya ini ya anak-anak ustazah, kalau kita mau menggambarkan kota-kota Jakarta yang istilahnya kita melukiskan, ya tentunya ada gedung-gedung yang tinggi, ramainya kota, ya. Tapi kita tulis apa adanya, itu cerpen nggak akan menarik loh. Tanpa kita kaitkan dengan suasana hati kita. Contohnya gini anak-anak ustazah, pentingnya kata-kata emosional itu bukan marah-marah, emosi kuat. Kalau kita mau buat kata bahagia anak-anak ustazah, itu udah sering lah orang dengar kata bahagia. Kita ganti kata bahagia itu dengan riang, kan banyak lagi yang lebih bagus, yang lebih mendalam. Kita bisa ganti dengan kata bahagia riang bisa, terus itu apa lagi selain riang ya, ada kemarin itu ustazah baca, tapi ustazah lupa. Ada yang tahu nggak kata bahagia lain selain bahagia? Apa? Cemerlang, itu cemerlang bisa juga sih ya. Terus kalau kita mau melambangkan sebuah kedukaan, kita bisa buat hitam ya kan, terus tuh kelabu, seperti itu. Kita ganti gitu, kata-kata yang sering kita jumpa itu kita ganti loh dengan suasana hati kita. Contohnya seperti ini, ustazah baca ya. Lampu-lampu yang berkilau terasa menusuk-nusuk matanya katanya. Sedangkan kebisingan kota menyayat-nyayat hatinya. Samar-samar dia sadari bahwa dia telah kehilangan adiknya, Paijo tercinta. Pak Pong yang malang menatap kota dengan dendam di dalam hati. Jakarta, kesibukannya binagraha gedung-gedung itu.
Kalian lihat beda nggak kata-kata yang apa adanya dengan kata-kata yang kita kaitkan dengan suasana hati. Kalau kalian baca teks ini, penggalan ini, itu suasana hati penulisnya sedang apa tuh? Merasakan apa? Kacau, galau, sedih, ya kan? Dia buat lambang-lambang kota Jakarta, nah ada lampu-lampu. Tapi dikaitkannya dengan suasana hati. Contoh, lampu-lampu yang berkilau, lampu-lampu memang berkilau kan? Ya, terasa menusuk matanya katanya, terasa menusuk-nusuk matanya. Padahal nggak bisa lampu menusuk mata sebenarnya. Ya, tapi ini adalah majas. Majas kayak metafora seperti itu. Majas apa ya namanya ya? Perbandingan lah seperti itu. Ya, jadi dibuatnya seakan-akan apa? Apa nak? Iya, hiperbola, dia melebih-lebihkan kan, lebay-lebay gitu kan. Jadi dia bilang sampai lampu-lampu yang berkilau itu terasa menusuk matanya katanya gitu. Itu maksudnya adalah apa maksudnya menusuk-nusuk matanya itu? Sedangkan kebisingan kota menyayat-nyayat hatinya. Maksudnya apa terasa menusuk-nusuk matanya? Dia seperti tidak mau iya, ngerti maksudnya? Iya loh, maksudnya itu nak di kalimat yang makna yang tidak sebenarnya itu apa gitu. Maksudnya ya maksudnya dari ini apa? Ini kan ada maksudnya ini. Misalnya kenapa terasa menusuk-nusuk matanya gitu. Kalau menusuk-nusuk matanya kan istilahnya apa, sakit itu kan. Paham nggak? Iya tahu. Maksudnya dia tuh iya betul. Jadi dia nggak ingin sebenarnya melihat kenyataan itu, nggak mau dia melihat kenyataan yang pahit itu loh, ngerti nggak? Kalau kita mau melihat kan pakai mata kan nak, gitu. Jadi buat cerpen harus kayak gitu nak. Jangan kalian biasa aja hari ini saya pergi sekolah, setelah itu saya berkumpul dengan teman-teman. Siapa yang membaca cerpen kayak gitu ya kan? Paham maksud ustazah? Nah, tapi kalau pemula nggak apa-apa lah, baru-baru ya. Terus dia bilang, sedangkan kebisingan kota itu menyayat-nyayat hatinya. Memang nak, kota-kota itu bising kan dengan klekson-klekson mobil, kereta ya kan, kendaraan ya kan. Ya, dia ini bandingkan atau dia kaitkan dengan kehidupannya yang saat itu memang ya hati dia tuh sedang tersayat gitu kan. Dia bilang ya karena kebisingan kota itu sedang menyayat-nyayat hatinya. Karena biasanya nak, kalau kita berada di kota lagi macet, kita suntuk enggak itu? Suntuk kan, apalagi orang klekson sana, klekson sini, seperti itu. Lalu ya, menyayat-nyayat ini nah anak-anak ustazah, ada enggak contoh yang lebih umum dari kata menyayat-nyayat hati? Sakit hati ya kan? Sakit hati ada enggak? Jadi kita kalau mau nulis cerpen, cari kata dengan emosi yang kuat. Kalau misalnya terasa seperti menyakiti hatiku, itu udah biasa belum? Udah biasa kan? Biasa, udah basi kayak gitu. Buat yang lebih-lebih luar biasa, fenomenal, menyayat-nyayat atau mengoyak-ngoyakkan hatiku, kayak gitu. Jadi orang pun bacanya emosi juga. Lebay kali ya kan? Dah, jadi kata yang sakit hati tadi nih ya diganti dengan menyayat-nyayat atau terkoyak-koyak, suka hati lah, terbelah-belah, suka hati dia lah, pokoknya lebih mendalam. Lalu selanjutnya, samar-samar dia sadari bahwa dia telah kehilangan adiknya. Samar-samar di sini ini emosi kuat nih kata-katanya. Ada nggak kata selain samar-samar yang lebih umum? Samar-samar itu kayak ada nggak tiada, kayak mana tuh? Ragu-ragu, iya betul, samar-samar bisa ragu-ragu. Terus juga samar-samar dia sadari apa? Macam iya macam enggak ya kan, samar-samar itu ya kan. Padahal anak-anak ustazah kalau kita samar itu kita kaitkan dengan mata ya kan. Kayak samar lihat dia kan kayak gitu ya kan. Tapi kalau di sini lain, samar-samar di sini bahwasannya dia tuh macam ragu-ragu, bukan ragu, macam yang kayak nggak yakin atau kayak mana adiknya itu telah tiada, nggak nyangka gitu loh. Kan ada orang buat cerpen, aku tak menyangka misalnya kan bahwa aku akan kehilangan adikku. Kata aku tidak menyangka itu sama kayak samar-samar, paham nggak? Ya kan, sama kan?
Ya, jadi samar-samar ini adalah kata dengan emosi yang kuat, gitu. Pak Pong yang malang menatap kota dengan dendam di dalam hati. Ustazah mau cari tahu kata malang ini, ada nggak kata selain malang itu apa? Malang itu kan yang kasihan kan, apa? Berduka ya kan? Betul, tetapi nak di cerpen sering itu nggak pakai kata berduka atau menyedihkan, udah basi nak. Orang lebih ke lebay-lebaynya lagi nak, Pak Pong yang malang. Jadi malang itu sebenarnya itu ya istilahnya memang bahasa-bahasa di cerpen gitu. Jadi nggak dibuatnya lagi Pak Pong yang sedang berduka gitu. Jadi sampai di sini paham gak anak-anak Ustazah tentang emosi yang kuat, tentang cerpen yang harus memiliki kata-kata dengan emosi yang kuat, paham? Nah sekarang kita baca ya selanjutnya ya. Lelaki berkacamata itu membuka kancing baju kemejanya bagian atas. Ia kelihatan gelisah berkeringat meski ia sedang berada di dalam ruangan yang berpendinginan. Akan tetapi ketika seorang perempuan cantik muncul dari balik koridor menuju tempat lelaki berkacamata itu menunggu, wajahnya berubah menjadi berseri-seri. Seakan lelaki itu begitu pandai menyimpan kegelisahannya. Sudah lama? Tanya perempuan cantik itu sambil lempur senyum. Baru setengah jam, jawabnya setengah bergurau. Oke, Ustazah di sini salfok sama kata melempar. Emang bisa ya senyum itu dilempar? Kayak mana? Bibir awak kayak mana kok dilempar? Bisa enggak? Bisa enggak sih kita melempar? Kayak mana bibir awak, kemana jadi awak lempar ya kan? Memang mengada-ngadanya cerita pendek ini memang luar biasa lah kata-kata. Entah dapat dari mana lah orang itu nggak tahu lah Ustazah. Dah, jadi kata melempar di sini artinya memberikan senyum. Boleh kalian taruh kata melempar, bukan melempar bola ya. Nah itu ya. Terus juga ada juga, sudah habis pula waktu lagi seru-seru pun. Nantilah kita. Terus di sini dia ada menjelaskan gini. Penulis mewakilkan situasi kejiwaan tokoh yang gelisah melalui kata-kata membuka kancing baju kemeja, berkeringat, berubah menjadi berseri-seri. Iya betul. Jadi kata-kata ini nak, yang lelaki berkacamata itu dia membuka kancing bajunya, lalu kelihatan gelisah, berkeringat meski ia sedang berada dalam ruangan pendinginan. Itu dia, ya penulis itu menggambarkan bahwa tokohnya sedang gelisah ya. Di sini tokoh menceritakan tentang situasi kejiwaan tokohnya seperti itu ya. Jadi seolah-olah kalau kalian baca ini seolah-olah kita kayak membayangkan ya kan? Benar nggak? Kayak membayangkan kayak mana misalnya dia itu apa? Kayak betul-betulan nanti dia berada di dalam sebuah koridor seperti itu. Nah, di sini juga Ustazah ada lihat ada contoh kata berseri-seri. Wajahnya berubah menjadi berseri-seri. Ada nggak contoh umumnya selain berseri-seri? Wajahnya berubah menjadi senang, bahagia lah, ya kan? Kan udah basi Ustazah bilang itu. Jadinya diganti dengan wajahnya berubah menjadi berseri-seri. Berarti kalau berseri-seri itu udah lebih dari bahagia. Nggak tahulah kita namanya apa ya kan? Itulah dia berseri-seri. Baru mana lagi ya yang kita ada kata apanya? Kata apa namanya? Emosi yang kuat dan gak ada ya? Menyimpan mana sih? Mana menyimpan kegelisahan? Oh iya, pandai menyimpan kegelisahan. Bisa juga, masih bisa dikatakan normal ini menyimpan. Inilah yang ini, bergurau. Selain kata bergurau apa? Nah betul, kalau kalian buat kan jawabnya setengah bercanda. Biasa aja kan? Biasa aja. Kalau dia bilang jawabnya setengah bercanda, bagus itu buatnya adalah jawabnya setengah bergurau. Bergurau itu dia lebih halus gitu, dia lebih mendalam gitu dia loh. Oke, anak-anak Ustazah paham tentang emosi yang kuat? Alhamdulillah, nggak terasa ya udah habis waktunya. Padahal kok dijelaskan panjang kali nih ha. Oke lah kalau gitu. Nanti cerita yang tadi tuh matahari tadi tuh itu bagus kata-katanya loh. Nanti kita buat untuk praktek aja ya anak-anak Ustazah. Apa?
Udah tenang lah, kalian kan bisa main screenshot ya. Ya, screenshot apa? Screenshot ya. Oke lah anak ustazah ya, udah datang adminnya ini, disuruhnya ustazah selesai. Udah ya. Nah, jadi sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.